So, gue pengen menanggapi tentang mbak-mbak yang viral nih, yang membahas fakta interview anak Gen Z. Yang ini nih, no hate, gue sebagai anak Gen Z yang angkatan tua, cuman mau menanggapi dari apa yang gue pikirkan dan juga gue alami. Pertama yang gue bingung adalah, ini kan dia bahasannya masih interview ya. Nah, justru kan interview ini memang saat yang tepat untuk penjajakan gitu. Jadi, untuk mengetahui apakah cocok atau enggak nih dengan pekerjaan tersebut. Gak cuma dari sisi perusahaan aja dong, tapi juga dari sisi kandidat. Dan ada poin-poin yang mau gue tanggapi nih. Jadi poin yang pertama itu adalah ketika dia bilang tentang anak Gen Z yang nanyain mes, mau cari kerja atau cari tempat tinggal. Nah, menurut gue pertanyaan tentang mes ini adalah pertanyaan yang tepat kok ditanyakan ketika kita melamar kerjaan di tempat yang jauh atau di luar kota. Aku sebagai orang yang selalu apply kerja di kota lain dari kota tempat tinggalku, aku tuh pasti selalu cari tempat tinggal, yaitu kos-kosan kan. Jadi ya emang bener, cari kerja plus cari tempat tinggal, dan beberapa perusahaan memang menyediakan mes. Jadi kalau memang dia bertanya seperti itu untuk pertimbangan, so what's wrong gitu kan. Terus poin yang kedua adalah ketika dia bilang kerja mah apa aja yang penting duit. Nah, menurut gue nggak semua orang itu prinsipnya sama, yaitu yang penting duit, ya nggak sih? Mungkin ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan selain duit. Dan kalau emang masalahnya adalah yang penting dapat duit, emangnya jualan nasi goreng nggak dapat duit? Emangnya jadi konten kreator nggak dapat duit? Emangnya cuma dengan bekerja di perusahaan itu aja kita bisa dapat duit? Kenapa seakan-akan pelamar itu tidak berhak memilih gitu ya? Padahal perusahaan aja kan memilih kandidat. Masa kandidatnya nggak boleh memilih perusahaan yang dia mau? Kalau Gen Z itu dianggap cenderung milih-milih, ya artinya memang banyak pilihan dong. Kalau Anda menganggap bahwa orang itu tidak berhak memilih hanya karena dia bukan lulusan dari universitas favorit, belum punya pengalaman, itu artinya Anda sudah merendahkan orang lain. Menurut aku sih hati-hati ya kalau udah merendahkan orang, karena Tuhanlah yang memberikan kita rezeki dan juga Tuhan yang berhak mengambil kembali. Terus poin yang ketiga, Gen Z itu dianggap nggak mau capek tapi pengen duit. Dan katanya jadi ani-ani aja. Ini sih fix nggak bermutu ya. Gue setuju bahwa semua pekerjaan itu pasti capek. Tapi kita berhak memilih capek seperti apa yang kita anggap worth it. Makanya nggak salah ketika interview itu banyak nanya, justru bagus. Jadi daripada nanti dia sudah kerja terus merasa nggak cocok, terus resign cepet, kan malah bikin rugi perusahaan juga nggak sih? Sebagai penutup, gue cuma mau bilang, ya biarin aja, entah itu Gen Z atau orang lain, merasa dia tuh punya harga diri yang tinggi gitu ya. Biarin aja, jangan dijudge, jangan direndahkan. Nanti dia juga bakal paham sendiri tentang kualitas dia. Tapi kalau emang kualitas dia bagus, ya dia bakal dapat pekerjaan impian dia yang sesuai dengan yang dia inginkan. Itu aja dari aku. Jadi pesannya sih, kita semoga bisa saling menghargai aja ya, bahwa setiap orang atau setiap generasi itu pasti memiliki perbedaan pendapat dan perbedaan cara berpikir. Di FYP ku lagi rame ada konten yang dia itu kayak berkomentar kurang baik terhadap Gen Z. Dan jujur, aku sebagai one of Gen Z merasa miris akan konten tersebut. Kenapa? Karena menurut aku tiap generasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi sebenarnya bukan itu yang mau aku bahas. Yang mau aku bahas adalah salah satu pelajaran yang pernah aku ambil di perkuliahan, which is ada prinsip jurnalisme. Bad news is good news. Di situ dijelaskan kalau bad news ini sebenarnya bisa memberikan dampak positif. Contohnya bisa jadi ada aksi positif yang diberikan, terus juga mendapatkan engagement yang bagus dari berita buruk tersebut. Dan menurut aku ini berlaku juga di perkontenan sosial media zaman sekarang. Makanya konten-konten yang bersifat hate itu banyak gitu, yang komen, yang nge-like, yang nge-share. Walaupun komennya isinya hujatan ya, tapi itu dia, engagement dia bagus. Kayak contohnya balik lagi ke kasus yang Gen Z tadi ya. Dan ya bener aja, aku sempat buka profil orang tersebut sekali untuk yang ngeliat ini sebenarnya ada apa sih. Aku nggak komen, aku nggak nge-like, nggak apa-apa. Tapi konten orang tersebut, beberapa konten itu muncul di FYP aku. Dan secara tidak langsung apa? Itu meningkatkan engagement dia. Gitu. Mungkin ada beberapa konten yang bermutu, tapi nggak senaik konten-konten yang isinya itu merendahkan. Jadi untuk mendapatkan engagement yang bagus, gak selamanya harus buat konten yang bagus, buat konten yang bermanfaat. Bisa aja buat konten yang kayak gitu, yang kesannya merendahkan. Asal ya tahan diri aja gitu dihujat dan menerima komentar tidak baik, asal engagementnya naik, itu kan